Pagi Bu, ini saya ada info sih Bu, ada social finance yang pengen gabung ke klien kita sih. Benarkah? Gimana Kak statusnya sebenarnya? Donasi lagi berkembang pesat ya. Kalau gitu, coba lakukan background check terlebih dahulu biar kita nggak salah mengambil klien yang beresiko. Oke Bu, saya biasa cek dulu ya. Saya udah dapat beberapa info nih Bu tentang setelah saya melakukan background check tentang perusahaan social finance ini. Bagaimana histori mereka? Wakilnya sih CEO-nya pernah melakukan penyimpangan sih beberapa tahun lalu. Kalau gitu permintaan mereka ini terlalu beresiko. Saya rasa nggak perlu lah kita terima permintaan klien ini. Tapi sayang nggak sih? Soalnya kalau misal kita menerima mereka nih, kan perusahaannya lebih berkembang, kan bisa tambah berkembang pesat lagi. Terus kita berkembang. Tapi kalau menurut saya, menerima mereka itu terlalu beresiko. Jadi saya lebih baik kehilangan klien saya daripada kehilangan citra pabrik saya dan menghadapi masalah itu lebih dosa. Setelah ditolak oleh KAP-SF, manajemen Social Finance mulai mencari beberapa auditor, salah satunya ke KAP Alpha. Terima kasih sudah datang. Kami sedang mencari auditor untuk laporan keuangan kami karena perusahaan kami berkembang cukup cepat. Terima kasih juga atas undangannya. Kami akan mempelajari terlebih dahulu bisnis perusahaan kalian dan juga laporan keuangannya dari audit nanti. Nah, kami juga ingin mengetahui nih sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan kalian itu bagaimana dan bagaimana juga proses pelaporan keuangannya. Tentu kami siap memberikan informasinya yang diperlukan. Menurut kamu bagaimana perusahaan social finance ini? Bisnisnya sih terlihat berkembang cepat ya, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa aja itu? Nah, pertumbuhan pendapatan mereka itu sangat tinggi dan berjalan dengan sangat singkat, maka kita harus memastikan sistem pengandaian mereka itu berjalan dengan kuat. Oke, tapi kayaknya risikonya masih bisa kita tangani sih. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, KAP Alpha akhirnya menerima Social Finance sebagai klien mereka. 1 tahun berlalu, muncul berbagai isu terkait Social Finance menggelembungkan pendapatan mereka. Apa pendapatan mereka dimanipulasi? Kalau berita ini benar sih, saya rugi banyak ya. Saya harus segera menuntut auditornya sih ini. Kami beli saham di perusahaan social finance karena laporan keuangan mereka terlihat sangat baik dan laporan itu telah kalian audit. Seharusnya kalau kalian memang bekerja dengan baik, laporan keuangan yang dimanipulasi ini sudah bisa dideteksi dari awal. Nah, coba dulu. Kami paham apa yang dirasakan oleh para investor ini. Tapi perlu dijelaskan kalau tanggung jawab laporan keuangan itu utama di manajemen perusahaan, bukan dari auditor kita. Lalu bagaimana auditor jika kesalahan seperti ini tidak bisa ditemukan dari awal? Begini ya, dalam audit kita itu hanya memberikan reasonable assurance, bukan jaminan mutlak bahwa kecurangan itu tidak ditemukan. Maksudnya? Begini, kita itu memeriksa laporan keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Nah, kita memeriksanya dengan menggunakan standar profesional. Nah, jika memang manajemen itu sengaja menyembunyikan informasi dari kita atau memang sengaja memanipulasi secara kompleks, tidak semua kecurangan itu bisa terdeteksi oleh kita. Berarti nggak bisa gitu dong. Kasus ini berat ya, kalau perusahaannya gagal, auditor juga yang ikut disalahkan. Ya memang, karena aku itu pengennya kita bisa menemukan semua kesalahan perusahaan. Padahal kan kita hanya memberikan keyakinan yang wajar, bukan kepastian yang mutlak. Khususan gitu sih, perusahaan yang dulu pernah mau jadi klien kita ternyata lagi kena masalah. Dan saya udah baca beritanya juga. Nah, untung kita nggak jadi mereka jadi klien nggak sih? Iya, memang punya auditor harus pinter-pinter. Karena ketika yang bagus juga masuk dari laporan audit.